untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami mohon dukungan dan kuasa menolong kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan. Hadir bernyanyi. Haleluya. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang ke-8 dan 8. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sang kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana rumahnya mulai berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup puas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feriz diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalamu dan para gembalamu, sebab kita ini dapat sampai di sini pembacaan kita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya melimpah di dalam hati dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita telah membaca firman Tuhan yang dimana terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 8 dengan tema ibadah. Sabda Umat sesuai dengan sabda 54, yaitu mendidik keluarga menjadi pribadi cinta damai. Bapak Ibu saudara sekalian, sejak Adam dan Hawa sudah ada siasat jahat. Cerita tentang bapak leluhur terkait Mesir dan tanah Kanaan. Zaman dulu tuh Mesir tuh menjadi kota yang kuat. Aman, masyarakatnya ramah, tanahnya subur, berlimpah makanan, dan tidak pernah mengenal masa kelaparan. Tidak mengherankan jika Mesir itu selalu menjadi tempat pelarian atau pengungsian. Itu
ketika terjadi musim kering dan kelaparan di tanah sekitarnya, Kanaan adalah tanah kering, gersang, dan tandus, dan selalu dilanda masa kekeringan dan kelaparan. Dan masyarakatnya pun keras dan hidup berlimpah-limpah. Namun Tuhan memberikan tanah kering meskipun tandus, gersang, ya, tetapi Tuhan masih memberi tanah Kanaan kepada Abram, bukan Abraham ya, Abram, dan keturunannya. Tanah yang kering itu, yang tandus itu, kemungkinan untuk melatih Abram, Sarai, dan Lot, dan pada seluruh umatnya yang percaya kepada untuk melatih ketahanan fisik, iman, dan kesetiaan, serta kebergantungan kepada Tuhan. Jadi jangan dibilang tanah tandus, tanah kering, nah itu Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhan mau melatih fisik kita. Oleh karena itu, Abram dan keturunannya adalah suku nomaden, dengan suku yang selalu berpindah-pindah tempat. Mereka kalau suku ini berpindah-pindah tempat, kalau di daerah lingkungan mereka bisa cepat mengungsi, yaitu ke negeri Mesir. Ketika mereka hadapi kelaparan, meskipun mereka itu tinggalnya di tempat pengungsian, Tuhan itu selalu memberkati orang-orang pilihannya. Setelah itu Abram pergi, yaitu ke Betel, tempat tinggalnya yang dulu. Di tempat tinggalnya dulu pernah dia membangun kemah dan mezbah untuk beribadah, untuk memanggil nama Tuhan. Jadi 2000 tahun yang lalu itu rupanya ada ya. Nah, seperti Abram yang sudah setia kepada Tuhan. Dan dia juga yang uji fisiknya, yang dikasih tanah gersang, tanah tandus. Kemungkinan untuk kita kalau sudah kayak gitu, aduh Tuhan tidak adil. Padahal saya itu sudah setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan saya ikut, ya. Tetapi kita percaya seperti Abram, ya. Nah, dia tetap setia untuk mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Mereka tetap beringat untuk beribadah. Ya, seperti kita pagi hari ini ya. Nah, ini satu pekan. Tuhan tahu isi hati kita. Satu minggu sudah kita lewati sampai hari Minggu ini. Tuhan hadirkan kita. Tidak sembarang Bapak Ibu kalau kita dapat hadir. Ya, itu adalah anugerah Tuhan. Kita dikasih kekuatan, kesehatan,
kita bangun pagi-pagi dikasih nafas kehidupan, puji Tuhan, pada hari ini kita dapat hadir seperti Abraham, ya, tetap mengingatkan akan Tuhan, mau mendengar suara Tuhan. Nanti kita, Bapak dan saya juga rindu dalam satu minggu itu, mau mendengar suara Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Mereka tidak akan melupakan umat Tuhan. Hidup mereka damai, dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Ia datang sebagai manusia untuk mendamaikan manusia, yaitu dengan Allah yang terputus karena dosa dan menjadi musuh. Melalui Yesus Kristus, Allah menawarkan dalam pendamaian kepada manusia demi mendamaikan manusia dengan Allah dan dengan sesama, serta seluruh ciptaan. Yesus rela menempuh jalan derita sekaligus jalan damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah didamaikan, marilah kita hidup dalam damai dengan semua orang. Jangan biarkan hal-hal apapun, terlebih harta kekayaan. Kalau kita kan harta kekayaan kita kan harta surgawi. Ya. Kalau harta duniawi itu yang membuat pertikaian, pertengkaran, ya, banyak itu terjadi gara-gara warisan. Ya. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan mendapat harta surgawi. Bapak Ibu Saudara kekasih, sebagai orang beriman, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup, yaitu kerja kita, usaha kita, layanan kita, dan Tuhan, sehingga kita gunakan dengan bijak agar tidak menjadi pertikaian yang merusakkan hubungan kekeluargaan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, hidup dalam ketaatan itu, hidup dalam ketaatan pada Allah, itu sangat penting. Mengapa? Agar kita mendapat atau menikmati damai sejahteranya. Jika hidup adalah anugerah yang terindah, maka gunakan anugerah Allah yang luar biasa. Pada hari ini, semua yang ada ini semuanya anugerah Allah, pemberian Allah, agar kita gunakan anugerah Allah itu. Anugerah Allah itu luar biasa, yaitu yang kita dengar atau mendengar suaranya
dan hidup dalam kedamaian. Percaya pada Yesus yang kekasih. Hidup dalam kedamaian. Percaya kasih sayang Tuhan dan berkat yang melimpah dalam Yesus Kristus yang kita rasakan. Dengan damai kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan memberi berkat berlimpah pada kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, kembali lagi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saya. Sebagai perilaku yang beriman, yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, artinya kita mengasihi Tuhan. Yaitu dengan beribadah pada pagi hari ini. Berdoa, mengikuti perintah-perintahnya, dan melakukan kebenaran. Perintah-perintahnya itu hanya ada dua. Pertama, mengasihi Allah. Kedua, mengasihi sesama. Pertama, sesama seiman. Di dalam kehidupan kita, bahkan ketika berada dalam kesulitan, Tuhan tetap setia mengasihi kita, menguatkan kita, membimbing kita. Jadi kalau kita yang percaya pada Tuhan, mempunyai iman percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Karena setiap langkah-langkah kehidupan kita selalu disertai, dibimbing oleh Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena itu kita harus mempunyai atau memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Jangan goyang ya hati kita kalau kita lihat, wah, saya maunya yang begini Tuhan. Percaya, kalau orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai iman yang teguh, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu membimbing kita. Karena apa? Karena kita mempunyai kekuatan, keteguhan hati, harus berdiri yang kokoh. Kalau orang yang punya iman berdiri yang kokoh, yang teguh, dia tidak takut. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah penolong bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut ya dalam kehidupan ini, karena kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu membimbing kita. Apalagi masalah-masalah misalnya dalam rumah tangga, anak dengan orang tua, suami istri, banyak ya masalah-masalah ekonomi yang dipikirkan itu. Tuhan itu sumber berkat. Jadi kalau kita pikirkan ada si jahat masuk ke dalam kehidupan, ya Tuhan marah. Jahat itu iblis. Dia tidak suka dengan kita itu yang maunya kita tenang, damai, tidak suka ya. Ya, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan. Nah, inilah yang mengganggu pikiran kita, iblis. Iblis masuk untuk mengajak kita untuk keributan,
masalah ekonomi dalam rumah tangga. Jadi kalau kita memikirkan itu, ya Tuhan rasanya kecewa. Karena kecewa kenapa? Karena dia sumber berkah. Mengapa kita dikuasai oleh iblis langsung kita berontak maunya marah? Ya, dengan hal-hal yang kecil. Kalau kita sudah di dalam keluarga, sudah kita hadapi yang seperti itu, tidak ada damai. Bahkan Tuhan tidak ada di dalam keluarga kita. Lalu siapa mau di dalam keluarga selalu ada keributan? Tuhan kan mau dia membuka anak saja apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. Damai itu berikan kepadamu, damai itu tinggalkan kepadamu. Damai dia tidak kasih harta kamu ini, harta kamu ini, damai. Dia sudah tahu bahwa dunia ini harus dijinakan dengan damai. Dengan adanya damai, sukacita yang kita peroleh daripada Tuhan. Jadi untuk firman Tuhan pada hari-hari ini, jangan kita dirongrong oleh iblis. Yang sudah dikatakan tadi, kuatkan iman percaya kepada Tuhan. Jangan goyah, teguh kokoh. Karena Tuhan membentuk kita ini untuk menjadi pribadi damai. Dia sudah bentuk kita, ya. Artinya dia tidak mau ada pertengkaran, pertikaian, tidak mau. Dia maunya kita ini pribadi cinta damai. Coba kalau di dalam rumah tangga ataupun di tempat kerja tidak ada damai. Sudah dari rumah kita bawa itu, ya, iblis-iblis itu. Padahal Tuhan jelaskan, damai itu berikan kepadamu, damai itu tinggalkan kepadamu. Kalau sudah ada damai, tenang hidup kita. Jadi percaya kepada Tuhan, karena Tuhan membentuk kita menjadi pribadi cinta. Amin. Untuk kita berkata